Halo Smart People, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang intrusi air laut. Apa itu intrusi air laut? Untuk mempelajari intrusi air laut, maka kita harus bisa berpikir untuk masuk ke dalam tanah. Bukan kita yang masuk ke dalam tanah ya Smart People, tapi pikiran kita yang masuk ke dalam tanah, mungkin dengan melalui sumur dalam misalnya ya. Jadi kita anggaplah kita memiliki sumur dalam. Dari sumur dalam itu kita bisa melihat atau mengamati apa yang terjadi di bawah tanah, khususnya di dalam lapisan aquifer. Lapisan aquifer itu adalah lapisan di bawah tanah yang menjadi zona atau tempat daerah pengaliran air tanah. Nah, tentu dalam proses ini kita bisa melihat bahwa terjadi infiltrasi dari air permukaan yang mungkin berasal dari hasil air hujan atau presipitasi, dan selanjutnya ini akan mengalami perkulasi dan bergabung dengan air tanah. Di air tanah sendiri akan mengalir menuju ke daerah yang memiliki tinggi energi lebih rendah, umumnya adalah mengarah ke laut. Dalam proses itu juga terjadi juga pengaliran air permukaan yang disebut dengan runoff, yang tentu akan bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah akibat gravitasi dan bergabung dengan air laut juga. Nah, dalam proses ini tentu akan terbentuk lapisan antara air tawar dengan air laut yang kita sebut dengan interface, dan ini menjadi daerah keseimbangan antara air laut dan air tawar. Nah, dalam proses ini jika terjadi pemompaan yang secara berlebihan di suatu titik di dalam daerah pantai misalnya, maka ini akan menyebabkan terjadinya penurunan energi di air tanah dan akan menyebabkan air laut masuk bergerak secara perlahan menuju ke arah darat, sehingga apabila ini dilanjutkan maka air laut ini akan sampai pada titik pemompaan dan akhirnya terjadi kontaminasi air laut terhadap air tanah di sini dan menyebabkan akan terpompa dan masuk ke dalam sumur air tanah kita. Inilah yang disebut dengan proses terjadi intrusi. Ini secara khusus disebut dengan proses upconing. Nah, ini sangat berpotensi untuk terjadi di negara kita, khususnya di negara Indonesia yang kepulauan yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, termasuk sebenarnya di daerah kita di sini, daerah Sulawesi Selatan. Maka tentu ini akan menjadi perhatian atau kekhawatiran dari baik itu akademisi maupun dari pemangku kepentingan atau pihak pemerintah untuk bisa mengatasi permasalahan ini, dan ini tentu akan menjadi perhatian kita semua. Demikian, salam dan sampai ketemu kembali.